Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Bapak Ahmad Wasi dari Jember. Baik, insyaallah silakan bisa langsung bertanya kepada Buya Pak. Assalamualaikum Buya. Salam Haji Wasi, Masya Allah, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Buya. Semoga Buya beserta keluarga sehat, jamaah Al-Bahjah santri semuanya sehat. Amin, amin. Insyaallah. Silakan. Begini Buya, ada pertanyaan, mohon penjelasannya. Saya punya teman Cina Buya, masuk Islam, tapi itu istrinya tetap Buya, tetap kafir dia. Saya tanya, kenapa kamu kok tetap kumpul? Saya udah ada petunjuk dari kiai tersebut, kiai besar. Katanya nggak apa-apa, tunggu mungkin sadar beberapa lama. Ini sekarang bukan hanya satu ini, cuman yang teman saya itu satu ini Buya, cuman banyak temennya yang kayak ini. Bagaimanakah untuk hubungan dengan istrinya tersebut Buya? Mohon penjelasan itu. Jika ada seorang non-muslim kemudian masuk Islam, tadi katakan seorang Cina masuk Islam, kami sampaikan kepada saudara-saudara dari etnis Cina, dalam Islam tidak ada pembedaan. Kalau sudah masuk Islam, ya saudara kita. Cina bukan Cina, sama. Kalau sudah masuk Islam bisa menjadi kekasih Allah. Jadi nggak ada perendahan etnis dalam Islam itu ya. Baik, seorang Cina masuk Islam, saudara kita. Istrinya belum masuk Islam. Lah tinggal dilihat. Jika istrinya itu adalah Yahudi, Nasrani atau bukan. Sebab yang dianggap ahli kitab hanya Yahudi dan Nasrani. Jika istri adalah seorang Kristen, suami istri yang Kristen kemudian suaminya masuk Islam, maka istri tersebut masih di bawah rengkuan. Karena apa? Di dalam Islam sah seorang muslim menikah dengan ahli kitab. Tentunya memang kalau kita memulai dari awal kita ingin menikah dengan ahli kitab ada banyak aturannya. Tapi kalau sudah aslinya ahli kitab lalu masuk Islam, maka nikahnya masih diabadikan, masih dianggap sah karena dia seorang Nasrani. Tentunya itu selain dari madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i ketat banget bahwasanya yang dianggap ahli kitab adalah orang yang agama Nasrani yang masih sambung bapak moyangnya sampai agama Nasrani sesungguhnya. Sehingga menurut madhab Syafi'i memang berat dalam ini. Tapi agama yang madhab yang lain adalah asalkan dia menisbatkan dirinya kepada agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka itu dianggap. Jadi itu yang pertama. Kalau memang dia seorang Nasrani, ya betul. Kata ulama tersebut, biarpun tidak mengambil madhab Syafi'i, maka itu masih dianggap sah. Karena mungkin ada ikatan baik. Karena ada orang itu tidak beriman tapi baik, kan ada. Bukan berarti jahat dia. Mungkin dia baik, hanya belum dapat hidayah. Dan kita banyak, kalau kita ada beberapa orang komunikasi dengan kita, subhanallah. Dia sudah kagum dengan Islam dia. Seorang wanita dia kagum dengan Islam baik, tapi belum masuk Islam, belum sadar-sadar. Tapi baik, nggak masalah. Kalau ada dicaci Islam, ya nggak senang dia, tapi belum masuk Islam. Hidayah itu. Nah ini mungkin istrinya, ini baik-baik. Maka jangan langsung dipisah, mungkin nunggu waktu. Nah ini kalau istrinya adalah masih ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Bisa diabadikan, pernikahan bisa terus berlanjut. Tapi jika istrinya adalah bukan ahli kitab, maka setelah suami masuk Islam, ditunggu itu sang istri, hukumnya seperti wanita yang terceraikan. Jika sang istri itu mau masuk Islam masih di masa iddah, kalau seandainya cerai, iddahnya kayak seperti cerai, iddah. Selagi dia itu menyusul Islam kepada suaminya di masa iddah, maka pernikahannya masih dianggap sah. 3 kali suci misalnya, baru 1 bulan tiba-tiba istri tersebut nyusul, maka dianggap pernikahannya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah tersebut, kok wanita tersebut tidak mau masuk Islam, maka tercerai dengan sesungguhnya. Maka jika demikian, suami tersebut
haram menggauli wanita tersebut. Jatuhnya zina nanti. Kami sempurnakan juga. Begitu juga jika ada seorang wanita non-muslim masuk Islam. Suaminya ketinggalan. Sama kasusnya. Cuman ini bedanya, jika seorang wanita masuk Islam, biarpun suaminya adalah ahli kitab, tetap tidak boleh. Kalau sang istri masuk Islam, sang suami ahli kitab, maka diberi kesempatan. Sesuai dengan masa iddah, tapi tidak boleh berkumpul masa ini. Kalau seandainya, karena sudah masuk Islam, nggak boleh berkumpul. Kalau sang suami nyusul di masa iddahnya seorang istri, kalau seandainya dia suci, orang yang punya haid 3 kali haid, dia nyusul, maka sah pernikahannya. Kalau tidak, nggak ada bedaan Yahudi dan Nasrani sama yang lainnya. Kalau tidak, maka tidak boleh. Sang suami harus dijauhkan. Kalau berhubungan, apa hubungannya zina, seperti itu, haram dan dosa. Nah, sekarang ada pertanyaan, ini perbandingan masalah keutamaan. Jadi gini, kita tuh kadang-kadang menjadi seorang ustadz tuh jangan langsung memangkas begitu sehingga orang jauh dari kebenaran. Misalnya begini, ada seorang wanita mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, Bu ya. Oke. Suami saya nggak mau. Cuman saya nggak mau pisah dengan suami saya, bagaimana? Saya akan menjadi ustadz yang bodoh kalau mengatakan, jangan kalau begitu. Oh, orang masuk Islam kok dilarang? Gila saya. Masuklah Islam engkau. Tapi dengan suami saya gimana? Ya berusaha engkau meninggalkan. Nggak bisa. Berarti apa? Dia akan masuk wilayah iman, mendapatkan pahala keimanan. Urusan dosa tinggal nanti perlahan dia masih berhubungan dengan suaminya, dosanya di sini, bukan dosa kafir. Kalau dosa kafir selamanya. Makanya ada suatu ketika ada seorang wanita muslimah, dia punya suami yang Nasrani, mula-mula asal sama Nasrani, muslimahnya masuk Islam, lalu bagaimana? Saya tidak bisa pisah anak-anak saya dan sebagainya. Ya haram kamu, dosa, banyak istighfar. Tapi kalau ada orang Muslim jangan dilarang begitu tuh. Jadi artinya begini, kalau dia tidak masuk Islam, kalau dia suami istri dia masih kafir, dosanya adalah selama-lamanya di neraka. Cuman kalau dia masuk Islam, lumayan wanita itu sudah masuk wilayah Islam, cuman dia punya dosa kalau hubungan sama suami adalah masuk wilayah zina. Dosanya ini tinggal nanti diajari perlahan untuk menjauh, tapi dikasih tahu kalau itu haram. Tapi saya tidak bisa, jangan mengatakan jangan mau Islam kalau begitu, ya nggak benar itu. Jadi ada keharuman itu. Kalau kita biarkan sementara keharuman dilakukan, tapi jangan dirubah menjadi halal. Seperti kisah suatu ketika ada seorang alim karena dia kurang bijak di negeri dingin. Ini kisah di Soviet. Ada Soviet kan luas sekali. Ada daerah dingin. Ada suatu rombongan orang itu berkata, kami ingin masuk Islam. Cuman permasalahan kami itu dingin di sini kan dingin yang sangat. Tapi kami tidak bisa meninggalkan minuman keras. Apakah boleh saya masuk Islam lalu saya masih minum minuman keras? Ini kata ustadz yang tidak bijak, memang nggak boleh. Wah kalau gitu ngerepotin saya, nggak bisa dong saya masuk Islam. Akhirnya tidak masuk Islam. Coba dikatakan, iya masuklah Islam dulu. Minuman kerasnya gimana? Iya nggak boleh. Cuman gimana lagi kamu nggak kuat? Jadi gituin dulu seharusnya. Bukan jangan nggak boleh. Lah ini seperti itu. Jadi beda. Makanya ada sebagian wanita yang memang sudah punya anak 3, 4 dari suami yang Nasrani, dia ingin meninggalkan nggak gampang, urusan makan, urusan ini. Yang jelas dia masuk iman dulu. Kemudian dinasihati perlahan demi perlahan agar dia bisa meninggalkannya. Untuk mengajak kepada Islam. Yang dilakukan zina, sebisa mungkin menghindar. Sehingga ada seorang wanita, semenjak saya masuk Islam, saya berusaha untuk menghindari hubungan dengan suami saya. Oh bagus dia. Karena dia tahu bukan suaminya. Tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Tidak tahu karena apa, Allah alam. Tidak bisa disamakan orang dengan orang. Tapi cukup masuk Islam sudah lumayan. Jadi itu sederhana ya insyaallah. Asalkan kita itu ada hikmah yang kita hadirkan, nggak capek. Langsung cerai ini, belum tentu mampu dia. Baik, seperti itu.